Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bagi mahasiswa seluruh mahasiswa Universitas Terbuka ya di seluruh Indonesia dan mungkin ada yang di luar negeri juga kali ya. Pada mata kuliah struktur aljabar, kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat sederhana grup yang kedua. Yang pertama kan sudah ya, yang pertama itu berkaitan tentang inverse dan kanstelasi grup. Nah, sekarang berkaitan dengan ketunggalan pada penyelesaian persamaan linier di dalam grup. Oke ya, selamat mengikuti. Siapkan ya, jangan lupa siapkan pena, kertas ya untuk mencatat hal-hal yang dianggap sulit ya, yang penting. Oke. Nah, sebelum pada sifat utamanya ya, perhatikan contoh satu ya berikut ini ya. Ini adalah himpunan bilangan bulat modulo 5 ya. Himpunan bulat modulo 5 ya. Ini terhadap penjumlahan merupakan grup. Ya. Carilah XY anggota B5 ini yang memenuhi ya. Pertama 4 plus X sama dengan 3, lalu Y plus 3 sama dengan 1. B5 ini grup ya terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita akan mencari ini kan suatu persamaan kan, persamaan linier. Kita mau mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke. Yang pertama ya, 4 plus X sama dengan 3. Ya, karena 4 itu anggota dari grup, ya maka dia pasti punya inverse ya. Inverse dari 4 dalam himpunan bilangan bulat modulo 5 adalah 1 karena 4 ditambah 1 itu 0 ya kan. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan 1 ya. Ya 1 plus 4 plus X, 1 plus 3 gitu ya. Ya, 1 plus 4 ini kan sama dengan ya 1 plus 4 ini sama dengan apa ya? Ini kok nggak bisa ininya ya. Oke. Ya, selanjutnya 1 plus 4 ini bilangan elemen identitas ya. Karena ini kan saling inverse ya. Plus X. Nah, 1 plus 3 kan 1 plus 3 kan sama dengan 4. Ya. Ini elemen identitas ditambahkan X hasilnya X ya. Sehingga X sama dengan 4. Jadi ada X-nya ya, ada penyelesaiannya yaitu 4. Kemudian untuk yang kedua, Y sama dengan Y plus 3 sama dengan 1. Ya, 3 juga merupakan elemen dari grup, maka 3 punya inverse ya. Inverse dari 3 adalah 2. Karena 3 ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Kemudian ketika kedua ruasnya kita tambahkan ya dengan 2. Oh, ini ada kelebihan angka tambah ya. Saya revisi dulu, ini tambahnya hilang ya. Oke. Oke. Kita ulang ya, mohon maaf ya. Ya. Jadi setelah ditambahkan 2 ini ya, maka Y ini karena 3 tambah 2 bilangan identitas, maka Y tambah 0, 3 tambah 2 itu 0 ya, maka Y tambah 0, lalu sama dengan 1 tambah 2 itu kan 3. Ya, sehingga Y sama dengan 3. Jadi ada penyelesaiannya yaitu Y sama dengan 3. Oke. Lalu kita perhatikan contoh yang kedua. Ya, ini himpunan P, himpunan bilangan bulat modulo 11 ya, modulo 11 ya. Terhadap operasi perkalian itu merupakan grup. Ya, kalau ini perkalian, kalau tadi kan penjumlahan. Lalu selesaikan persamaan-persamaan 9 kali X sama dengan 7. Lalu Y kali 7 sama dengan 2. Ya, dicari maksudnya menyelesaikan persamaan ini artinya mencari harga X lalu mencari harga Y. Ya, yang pertama 9 kali X sama dengan 7 ya. Karena 9 itu merupakan anggota dari grup, maka pasti punya inverse. Nah, inverse dari 9 adalah 5. Karena 9 kali 5 itu kan 45. 45 pada himpunan bilangan bulat modulo 11 itu sama dengan 1. Jadi 9 dan 5 saling inverse. Kita kalikan kedua ruas dengan 5. Ya. Oke, 5 ini ya yang tadi ya saya jelaskan. Kemudian ya
5 kali 9, kita kalikan ya kedua ruas dengan 5 ya. 5 kali 9 kali X ya sama dengan 5 kali 7. 5 kali 9 ini identitas. Ya, identitas kali X sama dengan 5 kali 7, 35. 35 dalam himpunan bilangan bulat modulo 11 itu 2. Ya, jadi 1 kali X sama dengan 2. 1 kali X sama dengan 2, sehingga X sama dengan 2. Gitu. Kemudian persamaan yang kedua, kita mau mencari Y-nya. 7 merupakan anggota dari grup, maka punya inverse. Nah, inverse 7 adalah 8. Karena 7 kali 8 kan 56. Dalam himpunan bilangan bulat modulo 11 itu 1. Mereka saling inverse. Kedua ruas dalam persamaan kita kalikan dengan 8. Ya. Y kali 7 kali 8, yang ruas kiri, lalu yang ruas kanan 2 kali 8. 7 kali 8 identitas, maka Y kali identitas sama dengan ini 2 kali 8, 16. 16 dalam operasi perkalian ya. Dalam bilangan bulat modulo 11, 16 itu adalah 5. Maka hasilnya Y itu sama dengan 5. Ya, dari persamaan yang pertama menghasilkan X sama dengan 2, persamaan kedua menghasilkan Y sama dengan 5. Ya, dari sini menghasilkan suatu teorema ya. Teorema ketunggalan pada penyelesaian persamaan linier, ya. Jadi jika G suatu grup, maka untuk setiap A, B anggota G, persamaan XA sama dengan B, ya. Maksudnya persamaan yang XA sama dengan B itu persamaan kanan, masing-masing mempunyai penyelesaian tunggal. XA sama dengan B persamaan kiri, AY sama dengan B persamaan kanan. Ini saya ubah dulu ya. Ada kesalahan ketik. Oke. Ya. Jadi di sini harus kita membuktikan 2. Yang pertama itu ada penyelesaian, yang kedua itu penyelesaiannya tunggal. Ya. Oke, kita buktikan yang pertama dulu ya, ada penyelesaian. Kita buktikan yang kiri dulu, yang persamaan kiri. Ya. Oke. Persamaan kiri ya, berarti yang XA sama dengan B. Ya. Kan kita mau mencari X-nya itu ada ya penyelesaiannya gitu ya. Ya. Karena A itu merupakan anggota grup, maka A inverse itu anggota G, artinya punya inverse ya, sehingga XA sama dengan XB ya. XA sama dengan ini, maaf ini kok salah ya. Maaf ini. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. XA sama dengan B ya. A itu inverse-nya ya. Maka di sini kalau kita kalikan, kita operasikan ya, XA A inverse sama dengan BA inverse ya. Ini maka kita gunakan asosiatif ya. Ini AA inverse, ini adalah elemen identitas, maka XE sama dengan BA inverse. Lalu XE ini hasilnya adalah X ya. X sama dengan BA inverse. Jadi ada ya penyelesaiannya yaitu BA inverse ya. XA sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan BA inverse. Nah, kita mau membuktikan bahwa ini tunggal ya, BA inverse itu tunggal ya. Jadi BA inverse merupakan ya, merupakan penyelesaian dari XA sama dengan B. Sekarang akan dibuktikan ketunggalannya ya. Andai persamaan XA sama dengan B mempunyai penyelesaian U dan V. Jadi tidak tunggal ya. Andai dia tidak tunggal U dan V. Nah, kita akan buktikan ya bahwa U sama dengan V. Ya, buktikannya sebagai berikut. Ya, misal U penyelesaian dari XA sama dengan B, maka UA sama dengan B. Demikian juga V penyelesaian dari XA sama dengan B, maka VA sama dengan B. Ya.
Ini sama ya, UA sama dengan B, VA sama dengan B, maka diperoleh UA sama dengan VA. Ya, karena A anggota grup maka punya inverse ya, sehingga pakai hukum kanselasi ya. Pakai hukum kanselasi akan diperoleh bahwa U sama dengan V ya. Oke, jadi ini adalah bukti pertama sudah ada penyelesaiannya yaitu BA inverse lalu dia tunggal. Nah, untuk yang persamaan kanannya silakan buktikan ya sebagai latihan. Oke. Ya, sampai di sini saja bahasan tentang sifat sederhana grup yang kedua, tentang bahwa ada suatu penyelesaian dari persamaan linier di suatu grup dan penyelesaian tersebut tunggal. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya berkaitan dengan sifat dari grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.